Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengar pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Dan pembacaan firman Tuhan yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Sinode Gereja Protestan Maluku, Minggu 3 Mei 2020, terdapat di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Sebelum pembacaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami akan membaca dan mendengar berita firman-Mu. Tetapi siapakah kami ini? Kami adalah orang berdosa. Kami tidak mampu mengerti, apalagi memahami dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami, jikalau bukan Roh Tuhan yang menuntun dan menyanggupi kami. Karena itu kami minta Bapa di sorga, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan ini bukan saja kami baca, bukan saja kami dengar, tetapi dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan dengan perikop doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian jauh firman Tuhan.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema pemberitaan kita selama di dalam bulan Mei ini yaitu menguatkan keluarga menghadapi tantangan zaman. Artinya dari tema ini sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa zaman ini adalah zaman yang menantang. Atau zaman ini adalah zaman yang penuh dengan tantangan. Di mana setiap keluarga Kristen akan menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam hidup ini. Dan bagaimana firman Tuhan selama pemberitaan di bulan Mei ini, Dia akan memberikan penguatan. Sehingga walaupun di tengah-tengah tantangan apapun, dahsyatnya tantangan itu, tetapi orang yang percaya kepada Allah tetap eksis di tengah-tengah tantangan zaman ini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak merinci jenis apa-apa tantangan itu. Tetapi yang pasti bahwa setiap orang punya tantangan hidupnya. Tantangan dalam pribadi, dalam keluarga maupun rumah tangga. Dan bagaimana firman Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah agar tantangan demi tantangan dapat dilalui bersama dengan Tuhan. Dalam minggu ini Bapak Ibu saudara-saudara, tema pemberitaan kita yaitu keluarga yang bersekutu dengan Allah. Bagaimana melalui tema ini keluarga Kristen orang yang percaya kendati pun berada di tengah-tengah tantangan zaman yang menggelora ini, tetapi dia tetap eksis, tetap bertahan, tetap hidup ada di dalam persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29, bacaan kita tadi dapat kita kelompokkan pada 4 bagian. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara yaitu respons Daud terhadap janji Allah di dalam ayat 18 sampai 21. Yang berikut di dalam ayat 22 sampai 24, Daud melihat bahwa keagungan Allah begitu nyata. Dan di dalam ayat 25 sampai 27, Daud memohon supaya janji-janji Allah kepada diri pribadinya, tetapi juga bagi keluarga, itu akan segera Allah wujud nyatakan secara konkret. Dan yang bagian terakhir ayat 28 sampai 29, Daud memohon supaya bagaimana Allah memberkati keluarganya. Bukan saja diri pribadinya, tetapi seluruh keluarganya, anak cucu turun-temurun. Dan itu yang diharapkan oleh Daud dari Tuhan Allah Bapa di surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara kita lihat dari ayat 18 sampai 21. Artinya Daud dalam hal ini setelah dia menerima janji Allah melalui Nabi Nathan, Daud langsung datang menghadap Allah di dalam doanya. Artinya dia merasa terheran bahwa siapakah dia yang tadinya hanya seorang gembala domba di padang. Tetapi Allah berkenan memilih dia, mengangkat dia menjadi seorang raja. Dan siapakah juga keluarganya, sehingga Allah berkenan memilih keluarganya dan memberkatinya. Bapak Ibu saudara-saudara, janji Allah terhadap Daud secara pribadi tetapi juga rumah tangga dan keluarganya, ini yang diresponi oleh Daud. Dan di dalam bagian yang kedua, di dalam ayat 22 sampai 24, di sini Daud mensyukuri bahwa keagungan Allah terhadap dirinya, keluarganya,
Bukan saja dia rasa bahwa hanya pada saat itu, pada waktu itu ketika dia menjadi raja. Tetapi Daud meyakini sungguh bahwa kasih setia Allah itu telah terbukti jauh sejak Allah mengeluarkan, membebaskan umat Israel dari tanah Mesir. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud sangat yakin dan percaya bahwa kasih setia Allah itu akan terus menuntun dan menyertai perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Israel dibebaskan dari tanah Mesir menurut Daud. Itu karena Allah begitu setia pada janjinya untuk membebaskan mereka. Dan kendati pun dalam menghadapi perjalanan menuju tanah Kanaan, banyak musuh-musuh yang dihadapi oleh Israel. Tetapi Allah sendiri yang berperang mengalahkan musuh-musuh itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud di dalam doanya memohon supaya janji Allah memberkati dia dan memberkati keturunannya. Daud mau menuntut kepada Allah biar janji itu bukan hanya sekedar janji. Tetapi Daud meminta kepada Allah supaya Tuhan Allah segera menggenapi janjinya, mewujud nyatakan janji Allah itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian yang keempat, di dalam doa penutupnya itu Daud juga memohon dan meminta. Dia merasa bahwa jangankan Tuhan memberkati hanya dia seorang diri pribadi Daud, tetapi dia sebagai seorang ayah, seorang bapak, seorang kepala keluarga, dia juga meminta supaya janji penyertaan Allah terus diwariskan kepada keluarganya, anak cucunya turun-temurun sepanjang masa. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diminta oleh Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita memaknai firman Tuhan ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari Daud. Yang pertama, ketika kita sudah memperoleh apa yang kita dapati di dalam hidup ini, apakah itu jabatan, apakah itu kekayaan, apakah itu titel, apakah itu seluruh kesuksesan yang kita miliki, kita harus bersyukur bersama Daud. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mempertanyakan itu pada diri kita sendiri dan kepada Allah. Siapakah hambamu ini? Dan siapakah keluarga hambamu ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita dapati, apa yang kita peroleh ini bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan. Dan kalau sampai di hari ini kita boleh hidup, kita terbebas dari berbagai macam ancaman, itu juga bukan karena kita, tetapi itu karena Allah telah membingkai, Allah telah membungkus kehidupan kita, sehingga kita boleh berada sebagaimana yang kita ada sekarang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita boleh luput dari berbagai macam tantangan dan ancaman, itu karena Tuhan begitu setia. Tuhan begitu rindu dan ingin menyelamatkan kita sebagai umat pilihannya. Sebagaimana Tuhan mengawal, mengeluarkan umat Israel dari Mesir, Tuhan menuntun dalam perjalanan mereka melewati berbagai tantangan. Tuhan Allah juga akan menuntun kita, setiap orang yang percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Daud juga dia tetap percaya, dia setia pada janji Allah, karena dia tahu bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudara terbukti bagi diri pribadinya, bahwa dia hanya seorang gembala, tetapi dia menjadi raja. Dia boleh mengalahkan lawan-lawan musuhnya, itu karena Allah. Dan kalaupun dia memperoleh segala yang dia miliki, bukan saja rumah istana, bukan saja pangkat kedudukan dan jabatan, bukan saja kekayaan, tetapi juga kemuliaan, semua itu karena Tuhan. Tuhan yang memberikan itu bagi dia. Kita juga seperti Daud, hendaknya kita memiliki kesadaran itu,
bahwa apa yang ada pada kita bukan punya kita, tetapi itu pemberian dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, tantangan zaman ini, dan tantangan yang paling dahsyat adalah tantangan virus corona. Bapak Ibu saudara-saudara, kita belajar dari pengalaman umat Israel. Tetapi juga kita belajar dari pengalaman kehidupan Raja Daud. Bahwa berkali-kali dia diancam nyawanya untuk dibunuh. Tetapi Daud tetap luput, lolos dan selamat. Karena Allah menyertai dia. Allah terus mengawal kehidupan dia. Bukan saja dia tetapi juga pribadinya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersama Daud. Kita mensyukuri pengawalan Allah, penyertaan Allah itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Allah, keselamatan Allah akan juga menjadi bagian dan milik orang yang percaya kepadanya. Tuhan Allah akan mengawal kita. Tuhan akan menjaga kita dari berbagai ancaman apapun, termasuk ancaman virus corona yang sedang mengancam dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan Allah akan terus memberikan kita kekuatan. Kita percaya Bapak Ibu saudara-saudara bahwa ancaman apapun yang mengancam kita bukan berhadapan dengan kita langsung, tetapi Tuhan Allah akan menjadi perisai bagi kita. Tuhan Yesus berada di depan kita dan Tuhanlah yang berperang, bukan kita. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan berfirman, memerintahkan kepada Musa, katakan kepada umat itu bahwa akulah yang berperang untuk kamu dan kamu hanya duduk diam saja. Allah akan memberikan kemenangan. Karena itu dalam menghadapi tantangan dan persoalan apapun, sebagai orang percaya, tanggung jawab kita, kewajiban kita hanya datang bersekutu dengan Allah. Selanjutnya itu adalah persoalan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang terakhir dari Daud. Sebagai seorang tua, seorang pemimpin, dia tidak saja berdoa meminta supaya Allah memberkati kehidupannya, karirnya, hidupnya, pribadinya, tetapi dia meminta kepada Allah supaya Allah memberkati keturunannya turun-temurun. Suatu sikap yang paling bagus sebagai contoh dan teladan yang harus diikuti oleh kita sebagai para orang tua, kita sebagai para pemimpin, agar kita tidak saja memikirkan keselamatan kita, kehidupan kita, kejayaan kita, tetapi juga kita harus memikirkan masa depan, hidup, keluarga kita, anak-anak cucu kita, termasuk orang-orang yang kita pimpin. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita alami, apa yang kita terima dari Allah bukan saja kita klaim menjadi milik kita sendiri, tetapi itu juga akan diwarisi oleh semua generasi anak cucu kita turun-temurun, termasuk orang yang sedang kita pimpin, termasuk juga semua saudara-saudara kita. Doa Daud adalah doa untuk semesta. Doa Daud adalah doa untuk umum. Doa Daud adalah doa syafaat. Dia tidak berdoa hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga dia mengantisipasi kehidupan generasi anak cucunya hari ini, besok, dan seterusnya. Berdoalah seperti Daud. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terakhir, bahwa dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi, di dalam tantangan ancaman zaman ini, mari jangan kita berhenti berdoa bersekutu dengan Allah. Jikalau kita berdoa bersekutu dengan Allah, Allah akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Allah akan berkemah mengutus malaikatnya mengelilingi kita, sehingga tidak ada satu ancaman bahaya apapun yang menghampiri kita, apalagi menyentuh kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yakin dan percaya, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Amin.